Ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, Pak Prabowo sudah dilantik, fenomenanya biasanya akan bergeser. Politik itu tidak ada yang ajak gitu ya. Politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Dari yang dipertentangkan dan dipertemukan oleh kepentingan. Pekerjaannya adalah berat menurut saya, terutama peningkatan taraf hidup rakyat, masalah ekonomi, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Jadi semuanya harus serius. Pak Prabowo Gibran juga jangan menyerahkan sepenuhnya kepada bawahannya. Jadi jangan hanya mendengar laporan di meja. Itu banyak yang kemudian bertanya kapasitas Gibran, seorang Gibran yang kita tahu juga di birokrasi ya cuma hanya 3 tahun saja, lalu kemudian dapat privilege dari seorang bapaknya yang sebagai presiden saat itu. Ini sangat diragukan juga gitu. Dia bisa berbuat apa? Iya, disinilah tantangan Gibran saya kira ya. Dengan keraguan publik yang semacam itu dia harus bisa membuktikan. Dulu kan puja-puji yang pendukungnya di sekelilingnya ketika dianggap waktu mau debat misalnya Gibran dianggap tidak akan bisa debat, ternyata akhirnya ada antusiasme dari pendukungnya terutama mengatakan bisa kok gitu kan. Sekarang juga dengan sudah dalam posisi sebagai wakil presiden, Gibran harus Mas Gibran ya, Mas Gibran Mas Gibran harus bisa membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast orangdalam.inilah.com. Saya Ferdi Ilyas dan kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian pesta demokrasi yang sudah usai dan 20 Oktober menjadi momentum yang sangat spesial ya, karena akan ada pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Euforianya kita rasakan di 20 Oktober, tapi kemudian kita tentu perlu mencermati bagaimana kemudian hal-hal yang terkait dengan dinamika yang terjadi, termasuk dinamika politik yang kita tahu belakangan ini cukup banyak menyita sorotan dari publik. Nah, untuk membahas yang lebih lanjut, saya sudah kehadiran narasumber dari pakar komunikasi politik LSPR, Profesor Lely Aryana. Terima kasih Prof. Lely. Terima kasih juga Ferdi sudah diundang di inilah.com ya. Ya, ketemu lagi kita ya. Sudah sekian lama kita nggak biasanya di TV ya. Prof, gini, kita kan melihat ya 20 Oktober ini adalah momentum yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa ini untuk melihat bagaimana kemudian pemimpin baru ini akan bekerja untuk rakyat gitu ya. Tapi tidak bisa kemudian dipungkiri kita perlu untuk flashback ya, melihat kepemimpinan setidaknya 5 tahun terakhir Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk mengurus negara, mengurus rakyat begitu. Pesta Pak Jokowi sudah selesai, sekarang pestanya Pak Prabowo baru dimulai. Anda melihat apa dinamika yang terjadi di pestanya Pak Jokowi kemarin, kemudian kita korelasikan dengan pestanya Pak Prabowo yang baru saja start hari ini di 20 Oktober ini? Ya, pertama kita mengucapkan selamat dulu ya kepada pemimpin baru kita, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini hari ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Catatan kita bahwa tiap kali kepemimpinan politik dan kekuasaan digantikan, ada 3 hal nih yang harus kita pegang. Yang pertama itu ada hope atau harapan. Nah, yang kedua ada change atau perubahan, dan yang ketiga ada unity atau kesatuan. Harapan itu harus muncul. Kalau kita tadi Ferdi mengatakan kita flashback ke belakang nih sebentar, melihat apa sih yang terjadi selama 5 tahun terakhir, meskipun jangka waktu Pak Jokowi memimpin kan 10 tahun tapi dengan wakil yang berbeda ya. Nah, kalau kita baca memang approval ratingnya Pak Jokowi memang selalu dianggap tinggi. Kemarin survei terakhir dari sebuah lembaga survei mengatakan 75%. Nah, tetapi kan ada tetapinya tuh.
kita mendengar penjelasan dari lembaga survei itu 75% itu capaian Pak Jokowi, kepuasan publik terhadap pembangunan infrastruktur. Oke, lebih spesifiknya ke infrastruktur ya. Ya, infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berbeda dari lapangan kerja dan lain-lain, pengurangan kemiskinan. Berbeda juga dengan rasio demokrasi dan pemberantasan korupsi yang masih berada di bawah di 40%-an. Nah, artinya itulah yang saya maksudkan dengan adanya harapan tadi terhadap pemimpin baru. Sehingga dengan dinamika capaian yang tinggi, kepuasan publik yang tinggi, tapi dalam bidang tertentu masih jauh di bawah, inilah yang kita harapkan pemimpin baru ini memolesnya. Nah, sehingga muncullah yang namanya perubahan. Jadi perubahan itu bukan secara otomatis berubah 180 derajat atau 360 derajat. Programnya gitu kan, pola komunikasi kepemimpinannya, gaya komunikasi politiknya, tapi perubahan dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pemimpin baru harus menjanjikan harapan baru, sejatinya seperti itu. Yang ketiga tentu adanya unity atau kesatuan. Seberat apapun masalah, kita tetap harus saling bahu-membahu, rangkul-merangkul, sehingga kita bisa membentuk kekuatan bersama. Dan barangkali ini juga yang digambarkan oleh Pak Prabowo dengan merangkul semua pihak nih, Ferdi. Dengan koalisi gemuk ini ya. Gemoy gitu kan, gitu ya. Gemoy banget. Jadi ketika teman-teman wartawan dengan sabar menunggu kedatangan para calon-calon menteri ini dan wakil menteri serta kepala badan itu ke rumah Pak Prabowo, saya membaca nih satu demi satu muncul, kok banyak banget ya. Aduh, bakal gemoy nih gitu kan. Bakal gemoy nih pasti. Ternyata bener kan. Nah, tapi itulah politik akomodatif. Dari dulu Pak Jokowi juga menerapkan pola yang sama soal audisi misalnya. 2014 kita ngebahas nih dengan Ferdi juga saya ngebahas Pak Jokowi bahkan melibatkan KPK. Waktu itu untuk rekrutmen menterinya. Ada tanda merah, tanda hijau, tanda kuning dari KPK. Sayangnya ada juga yang lolos dan sebagainya. Pola komunikasi rekrutmen ini sama nih diterapkan oleh Pak Prabowo. 2019 Pak Jokowi juga melakukan. Tapi Pak Prabowo mengembangkan polanya menjadi berbeda dari Pak Jokowi, yaitu dengan adanya kegiatan 2 hari ini. Tapi itu katanya hanya sekedar marketing politik saja, gimmick saja. Nah, boleh jadi demikian. Apalah artinya calon menteri, calon wakil menteri atau kepala badan diberi pembekalan hanya 1 hari. Dengan segeabrak persoalan kita yang begitu membumi gitu. Yang diawali juga dengan fakta integritas begitu ya. Fakta integritas. Nah, tapi kan sebanyak janji di fakta integritas, sebanyak itu juga kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang menuliskan fakta integritas itu. Kita berpengalaman mengkaji partai politik, politisinya, pejabatnya. Ada yang baru belum setahun menjabat, langsung diciduk KPK gitu kan. Ada juga yang kita pikir kaya raya, lalu jadi pejabat, jadi menteri, kita pikir steril dari perilaku korup, ternyata tidak juga. Dan mereka bersumpah di hadapan Allah dengan Al-Quran di kepala kalau dia Muslim, dengan janjinya juga kalau dia beragama lain, tapi yang realitasnya seperti itu. Tapi ancaman ketegasan menurut saya itu ancaman sebenarnya dari Pak Prabowo yang mengatakan, jangan coba-coba partai politik menitipkan menterinya lalu kemudian meminta mereka menggunakan APBN atau APBD. Nah ini hal yang berbeda antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi karena tipologi dan gaya kepemimpinannya juga beda, gaya komunikasi politik juga beda. Sejak awal Pak Prabowo bersaing dengan Pak Jokowi, tagline-nya kan tegas. Pak Jokowi merakyat, aku ropopo. Jadi memang 2 hal yang berbeda itu secara prinsip. Jadi kalaupun melanjutkan dari sisi-sisi yang bisa dilanjutkan menurut saya ya. Tapi kalau kemudian melihat komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi beberapa waktu belakangan ini sampai kemudian tongkat estafet kepemimpinannya itu diserahkan ke Pak Prabowo, ini ada korelasinya nggak sih sebenarnya, Bun? Jadi antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo adalah presiden terpilih ya, tapi kan Pak Prabowo statusnya sebelum dilantik masih menterinya Pak Jokowi. Jadi relasi di antara keduanya masih berbentuk relasi patron klien. Pak Jokowi adalah si patron, Pak Prabowo adalah si klien. Pun demikian menteri-menterinya yang lain gitu kan.
Jadi Pak Jokowi adalah sebagai si patron, dia memiliki segala kekuasaan, wewenang, kedudukan, jabatan, perintah, termasuk materi dan sebagainya. Si klien adalah orang yang memiliki loyalitas, ketaatan, dukungan, gitu kan, dan sebagainya. Nah, sepanjang unsur-unsur tersebut berada di antara keduanya, maka relasi itu tetap ajak. Tetap bagus. Tapi nanti kita bisa melihat sendiri, sepanjang salah satu unsur lepas dari salah satu di antara keduanya, makanya biasanya agak renggang juga. Nah, relasi patron klien itu bisa dibentuk karena sesama alumni, hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pernah sama-sama jadi menteri gitu lah gitu dan sebagainya. Walaupun kemudian nanti juga Mas Gibran akan ikut mendampingi Pak Prabowo begitu ya di pemerintahan tapi baru Pak ini. Mas Gibran bukanlah Jokowi. Begitu ya. Begitu. Anggapannya begitu, tapi paling tidak dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini kan sulit Gibran untuk adalah bayangan Jokowi. Tidak melepaskan kalimat bahwa Gibran adalah bayangan dari Jokowi sebab kan Pak Jokowi masih menjadi patronnya Pak Prabowo sekarang. Tapi ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, Pak Prabowo sudah dilantik, fenomenanya biasanya akan bergeser. Politik itu tidak ada yang ajak gitu ya. Politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Dari yang dipertentangkan dan dipertemukan oleh kepentingan. Oke, Prof, kita melihat juga kalau tadi bicara soal kompromi dan akomodatif di pemerintahan Prabowo Gibran ini, seringkali kita mendengar narasi bahwa Prabowo Subianto ini memang cukup akomodatif untuk mengakomodir dan merangkul khususnya partai-partai politik dan partai koalisi yang mengusung dia untuk bisa menduduki jabatan sebagai presiden begitu. Nah, apakah kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap kepemimpinannya dia di 5 tahun ke depan? Kepemimpinan Pak Prabowo. Ya tentu saja. Jadi mungkin ya kita semua tidak bisa dibohongi lah istilahnya. Kita mengasumsikan, menghipotesiskan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di dua tempat yang sebelum dia melakukan audisi, pelataran Senayan sama di Solo. Itu ya adalah bagian dari bincang-bincang politik mereka berdua. Tentu pasti juga terkait tentang kabinet. Jadi boleh jadi Pak Jokowi menitipkan, boleh jadi Pak Prabowo yang meminta, gitu kan? Bisa dua kemungkinan itu ada. Ini Pak, saya menterinya Bapak, aku mau pakai lagi. Atau Pak Jokowinya sendiri yang ngomong. Udah Mas Prabowo, aku titip ya, menteriku kan kerjanya bagus, misalnya gitu. Jadi ini kan dalam politik itu selalu simbiosis mutualis. Jadi ini terjadi di dalamnya dialog imajiner yang kita lakukan seperti itu, Ferdi ya. Nah, artinya ada kepentingan di antara keduanya untuk bisa mempertemukan sinkronisasi dari keberadaan masing-masing. Pak Jokowi menitipkan menterinya yang pernah membantu dia karena dianggap sukses lah kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa meminta atau ya pokoknya aku tetap padamu Mas. Nah, istilahnya aku padamu Mas, kira-kira begitulah. Di belakang panggungnya begitu ya. Nah, kira-kira itu dialog imajinernya udah bisa kita bayangkan lah seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ditebak-tebak, tapi kira-kira seperti itu realitasnya dan memang di audisi. Nah, itu kan artinya terbukti kan. Nah, mau yang mana nggak penting bagi kita kan. Mau siapa yang meminta atau siapa yang memberi. Dua-duanya butuh. Dan lagian Pak Jokowi kan masih ada Gibran di dalamnya. Tetapi menurut saya hal semacam ini ada baiknya, ada tidak baiknya gitu. Baiknya mungkin ada keberlanjutan yang di tagline-kan Pak Prabowo dalam programnya itu memang bisa dilanjutkan dengan kehadiran menteri-menterinya Pak Jokowi. Tapi di sisi lain Pak Prabowo bisa dibayang-bayangi. Dibayang-bayangi oleh pribadinya Pak Jokowi lewat menteri-menteri sebelumnya itu. Sebenarnya kalau ada katakan mereka yang sukses loh, menterinya sukses, bisa aja alasnya seperti itu. Apakah kalau Pak Prabowo melantik menteri yang baru tidak menjamin akan sukses? Toh sebelumnya menterinya Pak Jokowi juga kan belum pernah menjadi menteri. Lalu ketika bekerja pada Pak Jokowi bisa menjadi menteri yang sukses. Artinya setiap orang punya potensi yang sama. Dan apakah harus sebanyak itu? 16 orang begitu yang akan masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi itu juga yang kita tanyakan. Jadi Pak Prabowo nanti silakan menjawabnya dan mereka silakan menjawab dengan kerja.
tadi saya bilang yang kita takutkan seandainya itu menjadi bayangan bagi Pak Prabowo untuk melihat sepak terjang Pak Prabowo nih. Nanti itu akan ada persepsi juga, namanya politik kan, di kalangan menteri-menteri sendiri. Ternyata gua lebih enakan kerja sama bos yang dulu misalnya. Coba kalau itu terjadi. Ini nggak ada yang bahas loh ini pakar lain yang kalimat-kalimat seperti ini. Tapi saya melihat dalam pola yang sama di beberapa negara itu ketika pejabat yang lama masuk, termasuk di pemerintahan daerah kan, kenapa ketakutan yang baru terpilih itu? Karena dia tidak ingin ada bayang-bayang pemerintahan yang lama. Harusnya ojo dibanding-banding kayak gitu makanya, nanti dia yang membandingkan, kalau gini gua mau mundur aja lah, ternyata enakan yang dulu, ada toleransi, ada ini, yang ini kok gua dimarahin terus misalnya kan, karena tiap orang punya pola yang berbeda. Betul. Komunikasi yang berbeda dan cara kepemimpinan yang berbeda sehingga juga. Ini berpotensi nanti kemudian ini akan selalu dibanding-bandingkan dari cara yang lama dengan cara yang baru. Tapi implikasinya apa nanti Bun dengan ketakutan itu? Iya, dia bisa jadi tidak bekerja maksimal. Nah, si yang dipilih ini yang untuk melanjutkan, untuk mendampingi boleh jadi tidak bekerja maksimal karena dia tidak merasa nyaman dengan pola atau gaya kepemimpinan yang baru. Jadi boleh jadi dia bekerja dengan sangat terpaksa atau apa, atau ada persaingan nih di antara pejabat yang titipan katanya dengan pejabat yang murni dari rekrutmennya Pak Prabowo. Ini bisa terjadi konflik, krisis. Krisis komunikasi bisa terjadi di dalamnya. Akan rentan untuk bergesekan begitu ya? Iya, komunikasinya dan juga akan. Masih ingat nggak Ferdi, ketika pertama kali Pak Jokowi merekrut menterinya lewat audisi juga, kan Pak Jokowi punya gaya komunikasi yang tadi merakyat, aku rapopo dan apa adanya seperti itu. Lalu ada satu menteri yang waktu itu mencoba mengikuti gayanya Pak Jokowi. Lalu kemudian diiringi teman-teman wartawan, kalau nggak salah di dekat bandara itu melompati pagar sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja ya. Lalu apa yang terjadi? Apresiasi malah nggak dibelikan oleh publik karena dia pengen mengikuti gaya Pak Jokowi yang belusukan, melihat persoalan benar-benar di depan mata, jadi bukan mendengar laporan dan menurut dia. Turun ke lapangan. Tapi jadi dilema kan, berarti dia kan tidak bisa meniru, jadi mengimitasi gaya kepemimpinan tiap orang itu tidak semudah yang dibayangkan. Berarti kemudian ini juga menjadi ajang untuk test the water juga berarti ya, untuk melihat bagaimana kemudian Pak Prabowo ini juga bisa berkompromi dengan orang-orang yang tadinya dikatakan dititipkan oleh Pak Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo. Tapi saya pikir ya Pak Prabowo akan punya sikap politik sendirilah nanti. Kita akan melihat apakah ada perbedaan antara rekrutmennya Pak Prabowo dengan orang-orang yang sebelumnya berada dalam kabinet Jokowi. 100 hari pertama itu akan membuktikan itu. Itu akan kelihatan di situ ya, Prof. Pak Prabowo akan mengevaluasi itu juga saya kira. Dengan obesitas politik yang diakomodasi oleh Pak Prabowo ini, apakah kemudian isu-isu strategis yang akan dihadapi ke depan ini bisa diselesaikan? Ya paling tidak kan kita melihat tadi seperti Prof. Lely bilang 100 hari ini akan menjadi tolak ukur yang paling mungkin untuk dilihat begitu kinerja dari kalau ada toleransi 200 hari nanti 300 hari jadi biasanya naik ya. Naik gitu. Apa yang Anda lihat dari isu-isu strategis yang akan dihadapi di pemerintahan ke depan ini? Apakah memang benar-benar bisa memaksimalkan fungsi dan kerja atau tupoksinya lah begitu di setiap lembaga? Saya terus terang tidak bisa meramalkan itu ya Ferdi ya. Tapi kita berharap, makanya tadi saya bilang kita berharap. Karena kalau kita lihat dari semua yang direkrut itu, sulit kita menyatakan meskipun dia profesional tidak ada irisan politiknya. Contoh dari kalangan ada perempuan misalnya yang kita tahu dulu suaminya adalah penyokong utama kampanye Prabowo Gibran. Sehingga meskipun profesional irisan politiknya tetap ada. Jeroannya tetap ada. Terafiliasi dengan ususnya terkait itu melipat gitu kan. Nah, sehingga dengan banyaknya kementerian yang akan katanya dibubarkan kan, dipecah dan sebagainya, itu kan jalur birokrasinya tentu akan makin panjang. Betul.
Kalau dari ngomong-ngomong di warung tua kata orang, warung kopi di segala macam itu mereka mengatakan, Bu, bukankah dengan banyaknya yang direkrut oleh Pak Prabowo makin banyak uang negara yang harus digelontorkan untuk membiayai fasilitas negara mereka. Tapi kan katanya Indonesia ini luas, Bung, gitu. Iya, gimana? Justru karena luasnya itu kan. Jadi uang Jadi yang butuh orang banyak. Tapi kan sebenarnya ya semakin banyak itu jalur birokrasinya makin panjang. Jangan-jangan rakyat yang dari sana harus ketemu ini, Betul. jalurnya seharusnya jalur cuma satu pintu menjadi 3 pintu dan sebagainya. Belum lagi misalnya mereka belum tentu menguasai bidang itu. Betul. Meskipun Pak Prabowo melakukan pembekalan. Kan pembekalannya pada hal-hal substansif yang kekinian banget. Betul. Artificial intelligence gitu kan. Geopolitik, korupsi dan sebagainya. Kita belajar 8 semester aja belum masuk nih ke kepala gitu kan. Satu hari, 2 hari. Satu hari kan satu hari yang efektif ya. Efektif. Satu harinya kan wakil menterinya. Betul. Jadi bayangkan gitu kan. Jadi hanya diperkenalkan, tapi kan di kementerian itu kabarnya ditunjang juga dengan orang-orang pintar, para guru besar dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kan tergantung pola kepemimpinan juga. Betul. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang yes man, ya yes mom misalnya kan, gimana coba? Asal bapak senang gitu. Asal ibu senang, ABS gitu kan. ABS begitu ya. Gimana kalau kemudian dengan gemuknya para pembantu Pak Prabowo ini ke depan, tadi implikasinya adalah birokrasi yang akan semakin panjang. Alokasi anggaran ini juga tidak bisa dipisahkan dari itu. Nah itu makanya. Implikasinya lagi ya rakyat juga akan mendapatkan dampak juga begitu ya. Dalam politik itu kan ada adagium. Sebenarnya sebagian besar itu yang didapatkan oleh para elit. Betul. Sisanya adalah rakyat. Jadi kalau elit mendapatkan 80%, 20%-nya adalah untuk rakyat. Jadi nanti dengan panjangnya birokrasi itu kita akan melihat nih, misalnya 20% anggaran bidang pendidikan, 20% itu sampai ke pendidikannya langsung tuh berapa persennya? Tinggal berapa persennya? Betul. Semakin gemuk, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sementara sekarang ini aja saya mendengar keluhan teman-teman wartawan nih, belanja iklan aja sekarang kan dipusatkan di kementerian, sehingga banyak media yang tutup dan sebagainya. Mereka kekurangan terdampak dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya tiap kementerian menguasai aspek bidang masing-masing untuk mereka kelola sendiri kan. Ini semakin mengurangi jatah ke bawah ke rakyat yang sesungguhnya. Tapi seharusnya ya tiap pemimpin tuh punya cara untuk mengatasi semua itu. Caranya yang mau kita lihat nanti. Ya karena kan memang kita harus melihat bagaimana cara itu tadi diimplementasikan. Tapi kemudian ada juga yang berpikir begini, Prof. Dengan dengan gemuknya koalisi dan banyaknya kemudian pos-pos kementerian dan orang-orang yang akan membantu kerja-kerja pemerintah Prabowo Gibran ini memiliki dua mata pisau yang cukup bisa melukai begitu. Di satu sisi memang kita melihat ada konsolidasi politik, di situ ada lobby-lobby begitu. Tapi di sisi lain publik juga berpikir ini hanya sekedar power sharing saja sehingga tidak menetes ke bawah gitu, tidak sampai ke grassroots begitu. Iya. Kalau logikanya itu berdasarkan niat politik yang baik, sebenarnya dengan istilah gotong royong bisa dibungkus itu ya. Bukankah sebuah batu yang besar kalau kita angkat sendirian kita nggak kerangkat, tapi kalau rame-rame ngangkatnya bisa terangkat gitu kan. Itu dalam ilmu administrasi juga ada ya. Nah, tetapi kalau itu hanya dibayangi oleh karena politik akomodatif, rekrutmen politik, orang-orang yang pernah berjasa dalam proses pencalonan, itu yang menjadi masalah. Apakah dengan mereka membantu semuanya harus diakomodasi? Kan tidak juga seperti itu. Kan? Apakah misalnya balas budi politik itu memang ditagih hari ini? Kan bisa aja bergilir sebenarnya kan? Bergilir. Periode ini nanti di tengah perjalanan ada pergantian antar waktu seperti anggota DPR gitu loh. Nah, itu kan mungkin harus lebih memungkinkan bahwa anggaran negara itu tidak terlalu banyak harus bisa digelontorkan. Tapi itu pilihan politik yang sudah dipilih Pak Prabowo hari ini. Kita sudah menyaksikan berapa kementerian yang ditambah, berapa jumlah yang diakomodasi, irisan profesional pun ada politiknya, dan itulah realitas politik hari ini. Artinya ini juga tantangan tersendiri ya buat Pak Prabowo ya. Dan teman-teman media itu kan bisa membentuk opini publik ya. Teman terus mengawasi ini.
teman-teman media terutama. Jangan dibiarkan negara ini dibawa oleh orang-orang yang berkepentingan secara individual. Betul. Karena kepentingannya harus di atas kepentingan bangsa dan negara. Betul. Kita sepakati itu, tapi sekarang kita coba melihat bagaimana nanti di 5 tahun ini. Kalau tadi kita sudah banyak bicara soal perannya Pak Prabowo begitu ya, dengan konsolidasi politiknya, dengan obesitas politiknya, dengan kabinet yang banyak sekali orang-orang di dalamnya. Kita berharap memang pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus negara ini menjadi lebih mudah begitu. Nah, kehadiran seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tentu juga tidak bisa dinafikan, seharusnya bisa membantu mengurangi beban dari kerja presiden itu tadi begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, peran seperti apa sih sebenarnya yang bisa dimainkan oleh seorang wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka ini? Iya. Kan kalau kita lihat perjalanan dari pemilihan presiden ke presiden selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Kita kan selalu menyaksikan sepertinya semuanya hak prerogatifnya ada di pada presiden. Betul. Gitu ya. Sehingga wakil presiden ini menjadi seperti tumbal. Boleh dikatakan sebagai ban serep begitu ya, quote and quote begitu. Tetapi jangan lupa undang-undang juga mengatur jika presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden yang naik menggantikannya. Jadi segala peluang sekarang ini, meskipun dia dianggap ban serep dan sebagainya, kabarnya Pak Prabowo akan memberikan peran tersendiri bagi Gibran misalnya. Perannya itu seperti apa yang lebih konkretnya kan belum dijelaskan. Yang lebih konkretnya kita kan hanya mendengar dia akan diberi peran sendiri. Tapi dengan latar belakang birokrasi yang pernah dilakukan oleh Gibran, ya kita hitung memang cuma hanya sekitar 3 tahun ya untuk mengurus Surakarta waktu itu atau Solo ya. Tapi setelah itu sibuk dengan pencalonan sebagai wakil presiden. Itu dianggap cukup atau memang belum ada apa-apanya? Ya, itu belajar lagi dari wakil presiden sebelumnya, gitu kan, yang pernah mendampingi Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie sendiri yang kemudian naik, ya. Gus Dur, Bu Mega wakilnya, Bu Mega naik, Pak SBY 2 kali dengan 2 wakil yang berbeda, Pak Jokowi sendiri, kita masih ingat ada fenomena, ingat nggak Pak, waktu ketika Pak SBY sama Pak JK dianggap seperti ada 2 matahari kembar dan sebagainya kan. Nah, fenomena itu tidak terjadi ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi. Lalu Pak Maruf Amin yang di luar bayangan kita akan dicalonkan, tiba-tiba beliau yang berlatar belakang agama misalnya. Dan bisa kan, karena itu tadi pekerjaannya tidak terlalu banyak yang dilakukan menurut kita ya. Dia hanya mewakili yang diinginkan oleh presiden. Itu pun yang kita lihat nanti sama Gibran. Tetapi itu catatan kita yang penting dari kalau terjadi apa-apa sama Pak Prabowo, maka Gibran yang akan naik. Pengalaman Gibran sebagai kepala daerah yang orang juga selalu mengasumsikan Gibran mah enak jadi wali kota, anaknya presiden, menteri yang datang ke sana gitu kan, bawa program, punya privilege tersendiri itu ya. Artinya ada juga yang mengatakan setiap minggu menteri juga yang harus datang ke Solo. Nah, gitu. Saya mendengar langsung teman-teman wali kota yang lain bilang, waduh Leli, katanya teman ya, ada mahasiswa juga bilang, kita ini Bu bikin proposal juga mau setahun belum tentu diterima. Kita mau datang ketemu menteri aja susah misalnya dan sebagainya. Itu privilege dia. Dengan privilege semacam itulah barangkali dia menjadi punya pengalaman ya. Bagaimana mengkoordinasikan orang, mengkoordinir orang. Nah, sehingga bisa sejalan dengan kepentingan politiknya nanti. Mungkin itu bisa jadi bahan, kan learning by doing. Tapi kan itu memang tetap saja kembali lagi bahwa di saat peristiwa itu terjadi Pak Jokowi masih sebagai presiden gitu. Dan sekarang sebentar lagi dan sudah sudah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, maka ketika ini terjadi ya Gibran wakil presiden. Gibran wakil presiden, Pak Prabowo adalah presidennya. Dengan peran yang akan diberikan oleh Prabowo, kita lihat nanti peran apa yang paling penting yang akan dilakukan oleh Gibran dan masyarakat yang akan melihatnya. Beban atau kalau Pak dia Prabowo tidak mampu, atau memang punya kemampuan atau malah dianggap sebagai beban?
Bagi Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo di pemerintahan. Kalau dia nggak bisa melakukan jadi beban. Tapi kalau bisa, harusnya bisa ya. Kan sudah dilantik, sudah dipilih oleh rakyat gitu kan. Dan sudah belajar juga dengan bapaknya. Sudah belajar dengan juga. Jokowi, dan ingat loh, kalau terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo kan dia yang akan menggantikan gitu kan. Secara hukum ya. Bukan secara politik aja. Dengan keraguan publik yang semacam itu dia harus bisa membuktikan. Dulu kan puja-puji yang pendukungnya di sekelilingnya ketika dianggap waktu mau debat misalnya Gibran dianggap tidak akan bisa debat, ternyata akhirnya ada antusiasme dari pendukungnya terutama mengatakan bisa kok gitu kan. Sekarang juga dengan sudah dalam posisi sebagai wakil presiden, Gibran harus Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran harus bisa membuktikan bahwa dia punya kapasitas untuk itu, punya aseptabilitas, punya kualitas. Jadi bukan hanya isi tas. Untuk bekerja bersama antara presiden dan juga wakil presiden kan memang harus ada komunikasi yang intens ya. Bukan dan chemistry juga chemistry yang dibangun. Tapi kita tidak bisa memisahkan bahwa apa yang terjadi peristiwa-peristiwa politik yang sebelum momentum pengukuhan presiden dan wakil presiden ini dilakukan di 20 Oktober, ada drama-drama politik yang melibatkan kedua tokoh ini begitu ya. Sebut saja misalnya soal Fufu Fafa begitu. Terus juga kemarin saat audisi di Kertanegara, kabarnya Gibran juga tidak dilibatkan di situ begitu. Apakah kemudian komunikasi untuk bekerja bersama antara presiden dan wakil presiden ini bisa berjalan smooth tanpa ada tanpa ada gesekan atau bagaimana melihatnya, Prof? Ya, tergantung nanti pola relasi komunikasi mereka bangun. Saya bilang Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tinggal sekarang Gibran membangun kapasitas dirinya sendiri sebagai seorang wakil presiden, dan dia berkorelasi dengan seorang presiden, dan duanya sebenarnya punya kebutuhan yang sama untuk saling menopang kan, seperti itu. Seandainya persoalan yang tadi Ferdi sebutkan, saya tidak terlalu menelisik ya, tapi saya mendengar dari teman-teman yang ahli dalam bidang teknologi mengatakan ini nanti suatu saat bisa jadi batu sandungan lah dan sebagainya. Kadang-kadang ramalan politik itu ada benernya, ada juga nggak benernya. Kalau benernya ya oke, kita bahas lagi ya Fer gitu kan. Nah, jadi pembahasan selanjutnya begitu jadi pembahasan selanjutnya. Terus ada hal lain apalagi tadi satunya selain Pupu Papa? Soal audisi kemarin di Kertanegara. Dikatakan Gibran tidak ada di dalam, hanya Pak Prabowo didampingi Dasko waktu itu. Tetapi kan waktu Pak Jokowi juga demikian. Masih ingat nggak orang-orang berbaju putih, bercelana hitam lari-lari kecil dengan sumringah ke dalam istana, lalu keluar lagi satu demi satu. Kalau kemarin kan pakai baju batik, kita lihat kan. Kalau itu kan benar-benar sudah disiapkan dulu bajunya, lalu dipanggil dengan wajah gembira, dan mereka bukan berjalan tapi lari-lari kecil. Kita menyaksikan itu lewat TV-nya Ferdi juga. Kemarin seperti seorang model gitu ya, catwalk gitu ya, dan sambil dada-dada melambai-lambai ke teman-teman jurnalis dan sebagainya. Jadi memang karena mungkin Gibran juga mengatakan ini hak prerogatifnya presiden. Tapi menurut saya selagi dia masih bersama Pak Jokowi waktu itu pasti Gibran juga diajak ngobrol lah. Tapi ketika sudah pada keputusannya Pak Prabowo bisa mengambil sikap sendiri. Karena itu Pak Prabowo harus juga menunjukkan gaya kepemimpinannya ya. Saya punya keputusan, saya punya hak prerogatif yang menurut saya tidak penting untuk orang lain ketahui, tapi saya yang memutuskan gitu loh. Berarti tagline tegasnya harus dia tunjukkan. Berarti memang sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi situasi-situasi yang tadi diramalkan oleh banyak orang, khususnya hubungannya yang dianggap bisa kurang bermasalah mesra nanti ya dengan wakil presiden. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik. Selamat memimpin Indonesia. Betul, selamat mengurus negara dan rakyatnya. Rakyat Indonesia. Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR, terima kasih sudah bergabung di podcast inilah.com, di podcast Orang Dalam.
kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, Prof. Siap. Dengan topik-topik menarik yang lainnya. Saya Ferdi Ilyas, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.